Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Budi Fitri, saya sendiri Nova Lanas, selanjutnya ada Rahmat Ramadhani, selanjutnya ada Raditya Rasputra, dan yang terakhir ada Siva Fairunsi. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang spesifikasi layanan dan model bisnis. Berikutnya ialah spesifikasi layanan. Spesifikasi layanan adalah metode di mana perusahaan atau seseorang menjelaskan spesifikasi atau perincian tentang layanan yang dia tawarkan. Spesifikasi layanan sangat dibutuhkan di dalam perusahaan dan menjadi salah satu jembatan untuk membuat layanan dan produk sebagai langkah dalam mensukseskan dan mencapai target perusahaan. Kemudian ada model bisnis. Model bisnis adalah model yang menjabarkan atau menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian seharusnya setiap bisnis memiliki ciri khas atau keunikan sehingga membutuhkan model bisnis tersendiri. Karena itu, agar sebuah perusahaan mampu bersaing, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan proses desain model bisnisnya. Kemudian ada karakteristik utama dalam sebuah model bisnis. Menurut Casadesus, Masanel, and Richard, ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama itu model bisnis harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada model bisnis harus mampu memperkuat dirinya sendiri. Yang terakhir itu model bisnis harus yang profesional. Indikator keberhasilan model bisnis ditinjau dari kemampuannya dalam mengatasi ancaman pesaing. Yang pertama, replikasi atau menjiplak suatu model. Yang kedua, terbacanya seberapa besar kekuatan model perusahaan. Yang ketiga, ketidakfokusannya terhadap pasar. Yang keempat, mampunya produk pesaing mengambil pasar produk yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat model bisnis. Yang pertama, membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana, di mana, dan kapan produk yang dihasilkan akan berfungsi dengan maksimal. Yang kedua, model bisnis yang baik akan melemahkan kompetitor. Yang ketiga, merubah kompetitor menjadi sekutu. Yang keempat, menarik perhatian investor. Dan yang kelima, manajemen keuangan yang teratur. Topologi model-model bisnis. Tapscott et al. Tahun 2000 menggolongkan topologi model bisnis secara elektronik atau e-bisnis ke dalam 5 macam model berdasarkan tingkat kontrol ekonomis dan tingkat nilai integrasinya. Yang pertama ada Agora. Adalah suatu e-bisnis yang merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada agregasi atau aggregation, adalah e-bisnis yang menggabungkan agregasi beberapa pemasok ke dalam satu buah toko online yang nyaman. Itu kontrol mengorganisasikan sendiri, agregasi rendah. Topologi model-model bisnis aliansi adalah kerjasama beberapa anggota untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Rantai nilai adalah jaringan integrasi vertikal yang menambah nilai ke input berikutnya. Rantai nilai ini akan menyampaikan bagaimana nilai-nilai kepada pelanggan, yaitu nilai-nilai yang dapat disediakan oleh perusahaan di sekitar produk atau jasa yang dijual, seperti kecepatan layanan, nyaman, personalisasi, dan harga. 5. Jaringan distribusi menyediakan jasa, mengalokasikan dan mendistribusikan daripada memproduksi dan membeli barang-barang, jasa, dan informasi. Pengelompokan lainnya dari model e-bisnis adalah mengkelompokkannya berdasarkan siapa yang berpartisipasi dalam transaksi, yaitu B2C dan B2B. 4 model lainnya adalah toko online, penyedia isi, pengumpulan isi, dan penyedia infrastruktur. Macam-macam model bisnis adalah franchise, marketplace, retail, distributor, dropship, subscription, dan manufaktur.
Model bisnis yang pertama yaitu ada franchise. Franchise adalah hubungan yang salah satu pihak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dan kekayaan intelektual atau personalitas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan akan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Konsep dari franchise ini ketika kalian ingin memulai bisnis, kalian itu tidak perlu membuat bisnis sendiri dan kalian itu cukup menggunakan model yang sudah ada dari tertentu. Misalkan kalau di sini ada model ada KFC juga ya. Nah, kemudian kalian itu tinggal membayar uang kompensi kerjasama ke pihak tersebut. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara biasanya menggunakan situs web atau aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Kelemahan dari platform ini yaitu persaingan yang ketat dan margin budaya. Contohnya ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan selanjutnya ada dropship. Dropship adalah sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membiayai terlebih dahulu. Cara kerja dari dropshipper yang pertama yaitu dropshipper menentukan produk apa yang dijual. Kalian carilah pemasok barang yang kedua, dropshipper memasarkan produknya ke konsumen, biasanya lewat media sosial, marketplace, dan website. Foto produk biasanya disediakan oleh si pemasok barang. Selanjutnya, pelanggan membeli produk yang dipromosikan ke dropshipper. Dropshipper kemudian pembayaran dilakukan pembeli ke dropshipper. Yang terakhir, dropshipper kemudian menuliskan pesanannya ke pemasok. Pemasok mempersiapkan barangnya, lalu pesanan dikemas dan dikirimkan dari gudang ke alamat si penjual. Selanjutnya ada subscription. Subscription adalah sebuah model bisnis yang pelanggan harus membayar harga langganan untuk memiliki akses ke produk atau jasa. Waktu langganannya pun bermacam-macam, 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Di era digital saat ini tuh sudah banyak bisnis yang merupakan model seperti itu. Nah, contohnya yang di sini tuh ada YouTube, Netflix, Spotify juga ada. Nah, model bisnis ini tuh cukup menguntungkan bagi si konsumen dan si pembisnis. Untungnya di konsumen akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan apa saja dengan harga relatif terjangkau. Sedangkan untuk pihak si pembisnis bisa mendapatkan keuntungan lebih besar berdasarkan banyaknya konsumen yang dimiliki. Selanjutnya ada manufaktur. Manufaktur adalah model bisnis apapun yang menggunakan komponen suku cadang atau bahkan mentah untuk memiliki. Dalam model bisnis ini biasanya perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah dan menjualnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Saat melakukan penjualan, manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Nah, untuk manufaktur ini tantangannya adalah kemampuan untuk terus mendapatkan resource atau bahan baku agar produksinya bisa berjalan. Selanjutnya ada distributor. Distributor adalah model bisnis yang aktivitas utamanya adalah mendistribusikan produk. Artinya, mereka tidak memproduksi sendiri barang yang dijual. Kunci utama bisnis ini adalah kemampuan menjalin kerjasama dengan perusahaan manufaktur agar bisa mendistribusikan produk. Beberapa distributor ada yang bekerjasama dengan banyak supplier sekaligus, ada juga yang khusus menjadi distributor di suatu produk. Nah, contohnya itu ada PT TAM. Kalian tahu kan, PT TAM itu kan bergerak pada distribusi ponsel. Nah, PT TAM ini bermitra dengan perusahaan seperti Samsung, Xiaomi, BlackBerry, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada retail. Retailer adalah model bisnis yang membeli produk dari distributor dan menjualnya kembali ke konsumen. Bisa dikatakan retailer adalah penghubung antara produsen, manufaktur, dan konsumen. Model bisnis retail bisa diterapkan pada bisnis
Anda ingin menjadi retailer, pastikan ketersediaan resort atau bisnis seperti bidang terjamin dengan baik. Jika tidak, demikian aktivitas bisnis dapat terganggu. Oke, sekian